wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Jana Restu dari kelompok 3 NPM 1962-10032 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Mata Kuliah Fonologi dan dosen pengampu Ermawati S. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem ini sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasinya. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah. Sehingga ketika dilafalkan, fonem-fonem bahasa Indonesia dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya. Dalam kajian fonemik, kita mencoba merumuskan bagaimana fonem-fonem bahasa Indonesia harus direalisasikan, yang artinya harus dilafalkan atau diucapkan. Realisasi fonem ini ada dua, yaitu realisasi fonem lokal dan realisasi fonem konsonan. Yang pertama, realisasi fonem vokal terdapat fonem I, yaitu mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi I berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti kata kini, lidi, dan sapi. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik, ambil, dan lirik. Fonem E, fonem ini juga mempunyai dua realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate, pete, dan berabe. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata monyet, karet, dan ember. Fonem A. Secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Seperti pada kata apa, padam, dan dua. Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan, sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa, pada silabel kedua kata padam, dan silabel ketiga pada kata dua adalah tidak sama, namun ketidaksamaan itu tidak dapat dipolahkan seperti pada pengucapan fonem I dan E. Fonem O. Fonem O mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, dilafalkan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata susu, ibu, dan tunggu. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata kasur, libur, dan tangguh. Fonem O. Fonem O mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi O apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata toko, bakso, dan oto. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi O terbuka apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata koko. Dan yang kedua ada realisasi fonem konsonan. Fonem ini terdapat fonem B yang mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B seperti pada kata bagus, kabur, dan bantal. Fonem P direalisasikan sebagai bunyi P baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda, misalnya papan, pukul, dan sampul. Fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas, pinang, dan iman. Fonem W. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata waris, awan, dan wow. Fonem F. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi F seperti pada kata kafe dan aktif. Fonem D. Fonem D mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi D apabila berposisi sebagai sebuah onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata daging, hadis, dan dada. Fonem T. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi T seperti pada kata titi dan latih. Fonem I. Fonem L. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi L baik secara onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel seperti pada kata lari, halal, dan batal. Fonem R. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya ribut, karet, dan kabar. Fonem Z. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi Z bila sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya zaman, zakat, dan zam-zam. Fonem S. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi S baik
sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya sakit, pesan, dan kamus. Fonem J. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi J seperti pada kata jalan, jujur, dan ajal. Fonem C. Fonem C ini direalisasikan sebagai bunyi C seperti pada kata cari, acar, dan cacar. Fonem Y. Fonem ini selalu direalisasikan sebagai bunyi Y seperti pada kata yatim, ayun, dan yayasan. Fonem G. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai onset, misalnya pada kata gajah, agar, dan gagal. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi G atau K apabila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg dilafalkan gudeg atau gudak, gerobak dilafalkan gerebak atau gerebak, goblok dikatakan geblek atau geblek. Fonem K. Fonem ini memiliki 3 macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata kabar, bakar, dan akur. Fonem H. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi H, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya nganga, angin, dan bingung. Fonem X. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi X, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya khas menjadi khas, akhir menjadi akhir, dan tarik menjadi tarik. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.